Asaba didirikan pada tahun 1974. Asaba merupakan grup perusahaan yang berhasil mengubah dirinya menjadi salah satu perusahaan di Indonesia yang terkemuka dan dihormati. Di antara berbagai produk unggulan di PT Asaba, Sokia merupakan salah satu produk yang dapat memberikan solusi bagi para pengguna peralatan survei untuk mengatasi berbagai masalah di lapangan. Sokia saat ini telah meluncurkan produk terbarunya yaitu Total Station Sokia CX Series, yang merupakan total station dengan standar industri untuk performa dan keamanan. Total Station CX Series bukan sekedar total station generasi baru, tetapi diset untuk menghasilkan instrumen yang powerful dan akurat dengan fitur yang belum pernah ada pada instrumen survei sebelumnya. Salah satu fiturnya adalah teknologi RepTech, yaitu teknologi EDM atau Electronic Distance Meter yang powerful dan akurat. Dengan kemampuan mengambil data sejauh 500 meter tanpa prisma dan 4000 meter dengan prisma dengan waktu pengukuran tercepat di kelasnya. Total Station CX Series juga dilengkapi dengan teknologi TS-Shield yang merupakan sistem komunikasi berbasis telematika untuk menjaga keamanan alat dari jarak jauh. TS-Shield memungkinkan owner untuk menerima informasi dari alat untuk mengetahui perkembangannya. Selain itu, apabila dicuri, sistem memungkinkan owner untuk mengirim sinyal kode dimanapun di seluruh dunia untuk menghentikan instrumen. USB port untuk memudahkan transfer data dan USB flash hingga 8 GB dengan internal memori sampai dengan 10.000 titik. LCD yang lebar untuk memudahkan pengoperasian dan melihat grafik dengan leluasa. Total Station Sokia CX Series menggunakan baterai dengan ketahanan hingga 36 jam terlama di bidangnya, sehingga pekerjaan lapangan lebih leluasa, dan juga bisa menggunakan eksternal baterai BDC dengan daya tahan 44 jam sampai dengan 89 jam. Trigger key yaitu sebuah tombol yang berada di sebelah kanan alat untuk memudahkan pengukuran, di mana pengguna tidak perlu melihat kontrol panel untuk membidik. Prosedur pengukuran Total Station Sokia CX Series. Sebelum melakukan pengukuran, alat kita centering terlebih dahulu. Setelah centering, kita pilih OK. Kemudian tampillah menu utama. Ada 4 menu utama pada layar display. OBS adalah observasi, digunakan untuk menu pengukuran baik itu topografi, poligon, stack out, dan sebagainya. USB untuk copy data menggunakan flash disk. Data untuk membuat job atau project. Konfigurasi untuk setting alat dari jarak datar dan koordinat. Terlebih dahulu kita masuk ke menu konfigurasi. Lalu kita pilih observasi condition, tekan enter. Tentukan jarak yang ingin digunakan. SDIS yaitu slope distance atau jarak miring, dan HDIS horizontal distance atau jarak datar. Dalam hal ini kita pilih HDIS. Lalu tekan enter sampai ke tampilan menu selanjutnya. Pilih koordinat yang dibutuhkan. Lalu tekan enter sampai ke tampilan menu berikutnya. Jika sudah, pilih escape untuk kembali ke menu utama. Setelah kita melakukan konfigurasi, berikutnya kita masuk ke menu data dengan menekan tombol F3. Buat job dengan menekan tombol enter. Pilih job selection lalu tekan enter. Pilih list. Pilih folder atau job yang masih kosong. Sebagai contoh, kita pilih job 4. Perlu diperhatikan bahwa job selection dan coord search itu harus sama.
Jika tidak, kita ganti terlebih dahulu. Jika sudah, tekan Enter dan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian, job yang sudah dipilih, kita edit namanya. Jika sudah, pilih OK dan tekan Escape sampai kembali ke menu utama. Poligon. Untuk pengukuran poligon, langkah pertama kita pilih menu OBS. Lalu kita pilih Function. Ada beberapa menu pada OBS yang dibagi menjadi 3 bagian dan akan berganti setiap kali kita menekan Function, yaitu menu P1, P2, dan P3. Jika kita ingin mengukur situasi atau poligon, kita pilih P3. Lalu kita pilih menu Topo. Pilih Occupy. Lalu kita isikan koordinat tempat berdirinya alat. Jika alat berdiri di atas patok yang sudah kita ketahui titik koordinatnya, maka kita isikan koordinatnya. Jika tidak, kita masukkan koordinat lokal. Misalkan E0 1000, N0 1000, Z0 100. PT adalah nomor poin. Kita buat nomor 1. HI adalah height instrument atau tinggi alat. Diukur dari atas patok sampai ke batas garis dari badan alat. Jika sudah diukur, kita masukkan angkanya. Tekan tombol kursor ke bawah dan akan muncul tampilan kode dan operator. Untuk kodenya, kita masukkan BM sebagai contoh. Lalu pilih Add untuk memasukkan kode kita ke dalam database pada alat yang akan muncul pada menulis. Operatornya disesuaikan dengan nama surveyor. Jika sudah, pilih OK. Maka data sudah tersimpan pada alat. Langkah berikutnya, kita pilih BS Data atau Backside Data atau titik ikat. Lalu tekan Enter. Pilih angle jika kita belum mempunyai titik ikat yang diketahui, dalam arti jika kita menggunakan arah utara. Pilih koordinat jika kita sudah mengetahui titik ikatnya. Untuk sementara kita pilih angle, kemudian arahkan ke arah utara. Jika sudah tepat arah utara, kita kunci penguncinya, lalu isi sudut horizontal titik depannya. Dalam hal ini kita nolkan, kemudian kita simpan. Untuk tinggi juga kita nolkan, karena kita hanya membutuhkan arah sudutnya saja. Kemudian poinnya dibuat nomor yang unik untuk memudahkan surveyor pada saat penggambaran di peta bahwa nomor ini adalah nomor arah utara. Kodenya kita masukkan utara. Jika sudah, pilih OK. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui sudutnya saja, pilih Angle Data. Jika kita ingin tahu jaraknya saja, pilih Dist Data. Jika ingin mengetahui koordinatnya saja, pilih Coord Data. Sekarang, kita akan mengambil data dengan menu Dist plus Coord, di mana data yang dihasilkan adalah jarak, koordinat, sudut, dan poinnya. Tekan kursor ke bawah, akan muncul menu tampilan lagi, lalu kita pilih Dist plus Coord. Di sini kita arahkan ke prisma yang menggunakan full atau tripod. Terlebih dahulu, tepatkan segitiga putih di atas teropong atau visor untuk mendekatkan ke target. Kemudian fokuskan benang silang yang ada di teropong ke target prisma. Setelah benang silang tepat berada di tengah-tengah prisma, kunci dengan klem horizontal dan klem vertikalnya. Kemudian isikan HR atau tinggi target prisma, isikan PT yaitu identitas nomor poin situasi yang akan kita ambil, kemudian kodenya kita masukkan DTL atau detail, lalu pilih Add untuk memasukkan kode kita ke dalam database pada alat yang akan muncul pada menu list. Lalu kita tekan F4 atau MIS.
Muncullah koordinat titik prisma, northing, easting, dan Z-nya. Jika sudah, kita pilih Rec atau Record untuk menyimpan datanya. Untuk pengambilan titik kedua, alat kita matikan, kemudian alat kita pindah ke titik 2 dan prisma pindah ke titik 1. Sebelumnya kita buka dulu klemnya. Lalu kita angkat alat, kemudian kita pindah ke titik 2. Untuk jarak yang cukup jauh, dianjurkan untuk memasukkan kembali alat ke dalam boxnya sebelum dipindahkan. Setelah alat kita pindah ke titik 2, lalu kita hidupkan alatnya. Jika sudah centering, kita pilih OK. Kemudian kita masuk ke menu utama, pilih OBS. Pilih P3, lalu pilih Topo. Kemudian kita isikan occupy koordinat titik 2 yang sudah ditembak dari titik 1 sebelumnya. Dalam hal ini adalah titik nomor 2. Jika sudah, cek kembali tinggi alat dan juga kodenya. Jika sudah, kita lanjutkan dengan BS data. Pilih koordinat. Kita panggil titik 1 sebagai acuan. Arahkan teropong alat ke prisma di titik 1. Jika benang silang teropong sudah tepat ke titik tengah prisma, kita kunci, kemudian tekan OK. Maka muncullah azimutnya. Lalu kita pilih Rec untuk menyimpan. Maka titik ikat sudah tersimpan di dalam alat. Kemudian kembali ke menu Topo Dis plus Coord. Sekarang kita akan mengarahkan teropong ke target prisma. Terlebih dahulu tepatkan segitiga putih di atas teropong atau visor untuk mendekatkan ke target. Kemudian fokuskan benang silang yang ada di teropong ke target prisma. Setelah tepat, kunci dengan klem horizontal dan klem vertikalnya. Isikan tinggi target prisma, isikan poinnya, kemudian kita pilih Miss. Muncullah koordinat titik prisma, northing, easting, dan Z-nya. Jika sudah, kita tekan Rec atau F1 untuk menyimpan datanya. Maka, data sudah tersimpan pada alat. Lakukan hal yang serupa untuk membuat titik 3 dan 4. Langkah-langkah tersebut juga bisa digunakan untuk membuat situasi. Untuk menghitung luas, masuk ke menu utama. Pilih OBS, lalu cari menu P2 dengan menekan tombol Function. Pilih menu, kemudian cari area Calculation, tekan Enter. Pilih kembali area Calculation, tekan Enter. Pilih Load untuk memanggil titik koordinat yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari hasil pengukuran poligon. Urutan arah titik koordinat yang kita masukkan harus sesuai atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak boleh saling berpotongan. Jika semua titik sudah dimasukkan, kita pilih Calculation. Maka didapatlah S area atau luas miring dan H area atau luas datar. Stack out. Untuk pengukuran stack out, kita masuk ke menu utama, pilih OBS, kemudian pilih menu. Setelah itu, pilih SO atau stack out. Pilih osisi orient jika kita belum melakukan proses topo. Jika sudah, pilih SO data. Jika titik poin sudah tersimpan pada alat, pilih menu Load. Jika belum tersimpan pada alat, maka isikan terlebih dahulu. Setelah kita isi, pilih OK. Terlebih dahulu kita nolkan posisi DHA dengan mengarahkan alat ke kiri dan ke kanan mengikuti petunjuk pada alat.
Jika sudah 0 atau mendekati 0, kita arahkan pemegang prisma agar tepat berdiri sesuai dengan teropong pada alat. Tekan miss untuk mengetahui jarak yang sebenarnya dari alat ke target yang kita inginkan. Tanda back menandakan posisi pemegang prisma kurang mundur. Arahkan posisi si pemegang prisma sesuai dengan petunjuk pada alat, lalu tekan miss kembali. Tanda forward menandakan posisi pemegang prisma kurang maju. Jika sudah tepat atau mendekati, maka kita simpan dengan menekan tombol rec atau record. Maka data sudah tersimpan pada alat.